Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan bahas terkait dengan publish asset atau komponen yang dimiliki oleh Statamic. Namun sebelum itu, sebenarnya aku masih belum menemukan bagaimana cara publish asset atau komponen dari dokumentasi Statamic sendiri. Pada video kali ini, aku akan melakukannya dengan logik seperti melakukan publish asset pada package Laravel yang lain. Jadi sebenarnya apa fungsinya publish asset atau komponen yang dimiliki oleh Statamic? Kalian dimungkinkan untuk mengedit beberapa tampilan yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh Statamic. Contohnya pada bagian login ini, di atas akan aku ganti menjadi logo, kemudian aku akan menambahkan elemen recaptcha di bawah sini. Bagaimana cara melakukan itu? Kalian bisa buka VS Code-nya, kemudian jangan lupa jalankan local server, kemudian npm run dev, dan php artisan serve. Setelah itu dibuka seperti biasa. Tampilan seperti ini sesuai dengan video sebelumnya yang aku melakukan penambahan header dan footer. Namun di sisi kanan sini ternyata menunya tidak terlihat, nanti akan aku perbaiki juga. Kalian bisa langsung akses dengan /admin seperti biasa. Nah, pada kali ini aku tidak akan langsung login, namun aku akan custom tampilan ini terlebih dahulu. Buka kembali ke text editornya. Setelah itu akan kalian temukan folder yang bernama vendor, bisa langsung dibuka. Kemudian di sini akan ada semua list plugin atau library yang sudah terinstall di Laravel kalian. Kalian bisa cari, di bawah sini ada folder yang bernama Statamic. Bisa langsung diklik, kemudian akan ada 3 hal, yakni CMS, Eloquent, sama Stringy. Yang kalian buka adalah CMS, kemudian ada resource. Setelah itu, di sini ada folder yang bernama view. Nah, sebenarnya pada folder view ini adalah semua hal atau semua tampilan yang dimiliki oleh Statamic pada CMS-nya. Karena tadi aku membukanya pada CMS, jadi semua tampilan yang ada di sini, itu semuanya harusnya ada di dalam folder view ini. Contohnya akan aku cari, untuk login berada di folder out, kemudian ada login.blade.php. Pada bagian sini akan aku tambahkan teks lorem 123. Setelah itu harusnya ketika aku save, kemudian aku kembali ke tampilannya, akan ada tampilan lorem 123 ini. Akan aku reload, maka teks ini akan muncul di sini. Berarti login.blade.php ini sudah benar tampilan dari login default dari Statamic-nya. Kalian tidak boleh melakukan pengeditan pada folder vendor di bagian sini. Ini kan tadi masuk folder vendor ya. Jadi kalian tidak boleh melakukan pengeditan langsung di sini. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan pengeditan di sini, kemudian nanti kalian melakukan composer install atau composer update atau apapun yang berhubungan dengan composer, maka perubahan yang kalian tinggalkan di sini akan hilang dan kembali ke tampilan yang sama. Cara mengatasi itu bagaimana? Caranya, kalian harus melakukan publish pada file login.blade.php ini menuju resource yang kalian miliki supaya dikeluarkan dari folder vendor. Aku akan langsung praktekkan. Kembali ke out login yang berada di dalam folder vendor, kalian bisa copy, kemudian lorem di sini bisa dihapus saja. Setelah di copy, kalian bisa scroll ke atas, kemudian cari folder resource yang berada di root foldernya, resource view. Pada folder view ini kalian buat folder baru yang bernama vendor dengan tulisan kecil semua. Setelah itu di dalam folder vendor, karena aku ingin mempublish Statamic, jadi urutannya seperti ini. Ini kan vendor Statamic, jadi akan aku ikutin di sini vendor, kemudian folder lagi Statamic. Setelah itu bisa aku scroll ke bawah lagi untuk mencontoh urutannya. Di sini kan ada CMS. CMS ini tidak perlu kalian ikutin, langsung masuk ke dalam view-nya. Itu kenapa? Itu karena kalian sudah mempublish vendor di dalam view ini. Jadi langsung masuk ke dalam view-nya. Jadi yang dibaca adalah Statamic, kemudian langsung view. Yang dilewatin adalah CMS dan resource-nya. Jadi yang perlu kalian perhatikan langsung di dalam folder view-nya. Karena di dalam vendor ini ada folder out, maka aku harus ikutin out-nya juga. Aku akan buat folder yang bernama out di dalam sini, bikin folder baru yang bernama out. Teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi penamaan yang ada di sini itu harus sama persis dengan apa yang ada di dalam vendor ini. Setelah sudah berhasil membuat out, kalian bisa paste di sini dengan klik kanan, kemudian paste. Harusnya sekarang tampilan dari login Statamic sudah akan menggunakan yang ada di sini. Meskipun yang ada di dalam vendor out tidak aku hapus. Bisa langsung aku contohkan saja. Aku akan melakukan pengeditan pada file yang berada di dalam resource, tidak di dalam vendor. Vendor akan aku tutup. Kemudian di login sini akan aku tambahkan contoh file dari resource. Bisa di save, kembali ke CMS-nya. Kemudian reload. Maka akan tampil contoh file dari resource. Itu berarti kalian sudah berhasil melakukan publishing out login yang dimiliki oleh Statamic menuju halaman resource view yang kalian miliki. Jadi sekarang ketika kalian melakukan update pada Statamic atau pada komposer yang lain, perubahan kalian sudah tidak akan hilang lagi. Selanjutnya, aku akan melakukan perubahan pada tulisan Statamic ini menjadi logo sama seperti yang ada di homepage yang berada di navbar.
aku bisa langsung klik kanan, kemudian open image in new tab. Kemudian aku akan copy semuanya. Kemudian kembali ke text editor kalian, cari di sini yang bernama partial outside logo. Contohnya, jika baris kode ini aku matikan, harusnya tulisan statamik di sini akan hilang. Aku reload dan hilang. Itu berarti logo itu berasal dari sini. Karena di sini tadi aku mau isi dengan logo, aku akan membuat div baru, aku isi dengan image. src-nya berasal dari yang sudah aku copy sebelumnya. Jangan lupa 127-nya bisa kalian hapus. Slash di depan ini berarti ini akan mengakses base URL yang berada di dalam file env ini. Jika dirasa sudah, bisa langsung kembali ke tampilan websitenya lagi, kemudian reload. Maka akan tampil logonya sesuai dengan apa yang aku copy barusan. Oke, aku akan sesuaikan tampilannya supaya lebih bagus. Namun, file login.blade ini tidak bisa menggunakan Tailwind CSS. Karena pada login.blade ini tidak melewati file layout, dan pada file layout ini kalian akan melakukan import pada feed ini untuk Tailwind CSS-nya. Bagaimana caranya supaya pada login.blade ini kalian bisa menggunakan Tailwind CSS juga? Caranya bagaimana? Aku akan buka ke dokumentasi Tailwind CSS, kemudian get started, cari di bagian sini ada framework guide, kemudian pilih Laravel, scroll ke bawah, di bagian baris terakhir pada app.blade.css kalian bisa copy baris ini, copy, kembali ke text editor kalian, kemudian paste. Sekarang URL-nya bisa kalian sesuaikan sama dengan yang kalian miliki pada layout. Aku bisa copy di sini resource css site.css. Bisa aku copy, aku paste di sini. Jika sudah, aku akan melakukan testing apakah Tailwind CSS-nya sudah berjalan atau belum. Aku akan buat div baru yang aku kasih lorem, kemudian akan aku kasih background bg purple 700. Jika Tailwind-nya sudah berjalan dengan benar, harusnya tulisan lorem ini akan memiliki background ungu. Kembali ke website kalian, kemudian reload. Di sini sudah berhasil tampil warna ungunya. Itu berarti Tailwind CSS sudah berjalan dengan benar pada file login yang sudah berhasil dipublish dari vendor. Jika pada tampilan kalian tidak muncul di sini, kalian bisa reload kembali atau menggunakan Ctrl+Shift+R untuk menghilangkan cache pada halaman ini. Karena Statamik biasanya melakukan cache pada setiap halaman supaya tidak berat, namun kadang itu bermasalah karena ketika kalian melakukan pengeditan CSS, itu tidak muncul langsung. Bisa kalian atasin dengan Ctrl+Shift+R, atau jika masih belum bisa, kalian bisa clear cache dari browser kalian. Harusnya, jika kalian melakukan hal itu, maka di sini tampilannya akan menjadi benar. Karena Tailwind CSS yang sudah berhasil, maka akan aku sesuaikan lorem ipsum-nya menjadi di tengah dan kecil. Kembali ke text editor kalian, aku akan hapus dua hal ini. Pada bagian div, aku akan kasih flex, justify, center, supaya di tengah, kemudian item, center. Di bagian image, akan aku kasih class dengan width maksimal 70 pixel dengan objek content, seperti pada video sebelumnya. Kembali ke browser kalian, di sini sudah berhasil berada di tengah dan kecil. Sekarang aku mau kasih jarak dengan formnya ini, dan aku kasih jarak juga ke atas. Dengan cara langsung di sini margin top 100 pixel, kemudian margin bottom 50 pixel saja. Bisa di save, kembali ke browser kalian, dan sudah benar. Oke, menampilkan logo sudah berhasil. Sekarang aku akan menambahkan reCAPTCHA di bawah password supaya nanti user ketika melakukan login harus menyelesaikan reCAPTCHA-nya terlebih dahulu. Dengan cara ini, kalian juga bisa mengamankan website kalian. Dengan adanya reCAPTCHA, diharapkan nanti bot tidak bisa melakukan login karena harus menyelesaikan reCAPTCHA-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bisa kembali ke text editor kalian. Aku akan berikan nanti kodenya di kolom deskripsi. Kalian bisa copy kemudian paste saja. Jika kalian sudah copy, kemudian cari di bagian login.blade.php yang berada di dalam resource tadi, bukan di dalam vendor ya, karena ini ada dua. Ini yang berada di dalam vendor, mungkin bisa aku close saja. Setelah itu cari, ada yang namanya form. Kemudian pastikan tutup formnya juga ada. Ini bisa langsung di blok semua saja, kemudian di delete dan dipaste kode yang baru. Nanti di kode yang baru akan ada yang namanya reCAPTCHA atau CAPTCHA dengan logic menggunakan JavaScript seperti ini. Kalian akan di-generate dua random number, yang random ini tidak akan sama ketika kalian melakukan reload, kemudian nanti akan dilakukan validate belum user melakukan submit. Jika reCAPTCHA ini benar, maka akan diteruskan ke Statamik dan akan melakukan pengecekan pada email dan password. Namun jika salah, akan menampilkan jawaban salah, silahkan coba lagi. Oke, bisa langsung aku praktekkan saja. Kembali ke tampilan sini, harusnya di sini formnya menjadi hilang karena tadi kita hapus. Bisa di reload, maka akan tampil email, password seperti biasa, dan sekarang ada CAPTCHA di bawah sini. Ketika aku reload, maka di sini CAPTCHA-nya akan berubah, dan CAPTCHA ini numbernya tidak akan sama tiap reload pada halaman login ini. Oke, akan aku praktekkan saja. Aku akan login seperti biasa. Pada contoh kali ini akan aku salahkan. Harusnya jawabannya menjadi 12, aku rubah menjadi 13. Kemudian masuk. Akan muncul jawaban salah, silakan coba lagi. Dan ini tidak akan bisa masuk meskipun kalian klik berkali-kali. Jika ingin masuk, kalian harus menjawabnya dengan benar. Berubah menjadi 12 dan masuk.
sudah berhasil. Kalian akan masuk ke dalam dashboard Statamic ini seperti biasa, dan jika kalian logout akan dikembalikan ke tampilan login dan recaptcha-nya sudah berubah lagi. Contohnya jika aku reload, dia akan terus berubah. Oke, custom dari halaman login untuk logo dan captcha sudah berhasil. Sekarang aku akan login kembali. Sekarang pada dashboard ini aku juga akan melakukan custom pada tulisan Statamic ini, dan search ini sepertinya akan aku hapus saja. Caranya bagaimana? Kalian bisa masuk kembali ke text editornya, kemudian close saja loginnya, kembali ke vendor, bisa scroll ke bawah. Jadi nanti kalian bisa cari pastinya di dalam folder view yang berada di dalam Statamic CMS Resource View. Namun karena aku sudah mencarinya, file itu berada di dalam folder partial dan di sini ada yang namanya global headers. Bagaimana cara melakukan publish-nya? Sama seperti login.play tadi, ini bisa kalian copy. Kemudian pastikan hafalkan nama foldernya. Di sini adalah partial, maka kalian harus membuat folder yang bernama partial sama persis. Kembali ke atas, kemudian masuk kembali ke resource, view, vendor, Statamic. Nah, di folder Statamic ini, kalian buat folder lagi yang bernama partials. Namanya harus sama persis ya. Kemudian paste. Jika sudah berhasil dipaste, aku akan contohkan menambahkan lorem lagi. Kembali ke websitenya, reload, sudah berhasil. Itu berarti kalian sudah berhasil melakukan publish juga pada global headers-nya. Aku bisa hapus lagi loremnya, kemudian di sini ada yang namanya if custom logo ini. Bisa langsung aku komentari semua saja, harusnya nanti logonya menghilang. Reload, menghilang sekarang. Aku akan buat image lagi, img, src-nya sama persis yang diambil dari aset lorem ipsum. Kembali ke text editor kalian, kemudian paste, hapus 127-nya. Setelah itu reload, maka tampil logo lorem ipsumnya. Di sini, Tailwind CSS juga tidak akan berjalan, karena kalian harus melakukan import dengan cara add fit ini, supaya Tailwind CSS berjalan pada global headers ini. Aku rasa tidak perlu, karena aku tidak membutuhkan pengeditan banyak di sini. Jadi aku akan melakukan pengeditan dengan style miliknya CSS biasa, width 50 pixel, kemudian object fit contain. Bisa di save, kemudian kembali ke websitenya, reload. Sudah berhasil menampilkan logo. Sekarang, bagaimana cara hapus search ini? Jika kalian dirasa perlu menggunakan search ini, kalian bisa biarkan. Namun pada contoh kali ini aku akan contohkan untuk menghapusnya. Caranya, kalian bisa inspect, klik kanan, inspect, kemudian dilebarkan. Pastikan sampai search-nya muncul. Setelah itu, klik panah di pojok sini dan diarahkan ke search-nya. Pastikan semuanya terselect ya. Jadi klik dan aku bisa copy kelasnya. Di sini kelasnya global search. Kembali ke text editor kalian. Di sini bisa Ctrl F untuk find atau cari dan dipaste. Maka akan ditemukan dua global search. Itu berarti global search-nya berada di sini. Ini bisa langsung aku komentari saja. Harusnya nanti menghilang. Bisa kembali ke CMS-nya, reload. Namun sekarang kenapa? Beberapa menu yang berada di dalam pojok kanan ini menjadi ke kiri. Itu karena kontainernya juga mati. Berarti ini bisa aku nyalakan kembali dengan cara di blok, kemudian Ctrl slash, dan yang aku matikan hanya global search-nya saja. Harusnya dengan cara ini sudah benar. Kembali ke CMS-nya, reload, maka sudah benar. Oke, untuk contoh satu lagi, aku akan melakukan pengeditan pada dashboard ini. File ini berada di mana? Aku akan cepat saja. Jadi kembali ke text editornya, bisa di close, scroll ke bawah. Di sini cari di dalam vendor lagi, pastikan Statamic CMS Resource View. Ini bisa aku klik saja supaya menutup. Kemudian dashboard ini berada di mana? Kalian bisa scroll ke bawah. Dia sebenarnya tidak ada di dalam folder apapun. Jadi dia ada di sini. Partial bisa aku tutup. Ada file yang bernama dashboard. Kalian bisa lihat urutannya. Karena ini berada di luar, langsung di view, kemudian dashboard, tidak masuk folder apapun. Ini bisa di copy, kemudian scroll ke atas, kembali ke vendor, Statamic, out, partial. Ini bisa aku tutup. Karena tadi berada di luar, harusnya kalian pastenya itu di Statamicnya, bukan di dalam folder apapun. Aku bisa paste, dashboard, sudah berhasil seperti ini. Kemudian di for each ini akan aku matikan, supaya nanti kosong, aku ganti menjadi lorem. Bisa di save, kembali ke CMS-nya, reload. Maka sudah berhasil tampil loremnya. Oke, aku akan sesuaikan tampilannya. Kembali ke text editornya. Setelah itu, di sini aku rasa aku perlu menggunakan Tailwind CSS. Aku bisa copy dari out tadi, out, login, fit-nya bisa di copy. Aku paste di atas sini. Setelah itu, di sini akan aku kasih background, PG white, kemudian rounded LG supaya melengkung. Bisa di save, kembali ke CMS-nya, reload. Jika tidak berubah, kalian bisa Ctrl Shift R. Sepertinya kasih padding di kirinya lebih bagus. Aku akan hapus MX-nya ini dan kasih padding 5. Setelah itu kembali ke CMS-nya, maka sudah bagus di sini. Oke, aku rasa cukup untuk publishing vendor. Kalian bisa melakukan eksplorasi pada file yang lain.
aku rasa tidak perlu untuk melakukan publishing di semua file ini. Jika rasa kalian masih memerlukan hal yang lain, kalian bisa eksplorasi lagi di dalam folder-folder ini. Bisa langsung kalian copy, kemudian sesuaikan seperti cara yang sebelumnya aku praktekkan. Selanjutnya, aku akan contohkan bagaimana cara mengubah urutan dan sidebar ini supaya lebih custom. Caranya bagaimana? Untuk melakukan pengeditan sidebar, kalian tidak perlu melakukan pengeditan pada kode apapun. Caranya hanya cukup klik preference, kemudian di sini ada menu yang namanya cpNav. Bisa diklik, dan di sini kalian bisa custom apapun. Contohnya, aku akan membuat section baru, add section yang bernama CMS, save. Akan muncul section baru di bawah sini. Kemudian aku scroll ke atas. Pada bagian collection, kan ada page sama artikel ya. Akan aku drag masuk ke CMS. Contohnya, aku drag masuk ke sini, page, artikelnya juga masuk. Kemudian, biasanya aset juga aku masukkan ke sini, CMS. Setelah itu, kategori artikel juga aku biasanya masukkan di bawah sini. Oke, cukup. Sekarang aku buat section lagi, add section yang namanya components, untuk menyimpan footer dan headernya. Aku bisa scroll kembali ke atas. Global ini aku rubah menjadi ke components. Aku bisa drag footer dan header. Jika cukup seperti ini saja, kalian bisa langsung save changes di sini. Namun, caraku selanjutnya, aku biasanya menghilangkan konten ini supaya tidak tampil ke user dengan cara klik titik 3, kemudian hide. Pada field ini, aku juga biasanya hide juga. Jika sudah, bisa save changes. Maka lihat perubahannya di sidebar-nya. Dia akan berubah menjadi CMS dan komponen sesuai dengan cpNav tadi. Dan kontennya sudah menghilang di sini. Berikut juga fields-nya yang berisi dari blueprint dan field set di sini juga menghilang. Jika dirasa kalian masih perlu field untuk development, kalian bisa tampilkan kembali dengan cara show, kemudian save changes lagi. Maka akan tampil kembali field di sini. Biasanya ketika masih tahap development, field ini tidak akan aku hilangkan dan tools juga tidak akan aku hilangkan. Namun ketika sudah deployment atau sudah dikonsumsi oleh user, field ini dan tools akan aku hilangkan karena aku rasa user tidak perlu mengetahui ini semua. User hanya perlu melakukan pengeditan pada hal yang esensial saja seperti page, artikel, kategori artikel, dan lain-lain. Sebelum aku akhiri videonya, seperti pada janji di awal tadi, aku akan memperbaiki tampilan menu yang menjadi putih ini. Karena ini berada di dalam header, aku bisa langsung kembali ke text editornya. Kemudian aku klik di bagian sini untuk menutup semua hal supaya lebih rapi kembali. Masuk kembali ke resource, view, itu berada di dalam layout, dan di sini ada text white. Aku rubah menjadi text slate 800 supaya menjadi hitam kembali. Kembali ke websitenya, di sini sudah hitam. Cukup sekian, itu saja pada video kali ini. Jadi pada video kali ini kalian sudah berhasil melakukan publishing aset atau komponen yang berada di dalam folder vendor yang sudah kalian custom sesuai dengan kreativitas kalian. Untuk video selanjutnya, aku akan praktekkan slicing dan nanti juga ada bagaimana cara membuat active state pada navbar ini supaya kontennya lebih rapi dan tampak seperti website pada umumnya. Nantikan pada video selanjutnya. Jika ada yang perlu didiskusikan atau ada masukan untuk aku, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.